Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita hari Rabu, kita pelajarannya dua ya. Ada pelajaran akidah akhlak sama tematik. Nah, pelajaran pertama kita pelajaran akidah akhlak terlebih dahulu. Nah, pada pelajaran akidah akhlak hari ini kita masuk pada pelajaran 9. Nah, masih semangat tidak belajarnya? Harus tetap semangat ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Kita baca bismillah dulu bersama-sama ya. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita mulai ya pembelajaran 9. Pada pembelajaran 9 kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, pada akhlak terpuji ini kita akan belajar tentang sifat jujur, rajin, dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada hari ini kita akan fokus pada pelajaran yang sifat jujurnya ya. Nah, kita mulai. Langsung saja di sini kita perhatikan di sini ada gambar anak-anak. Mereka sedang bercakap-cakap ya. Mereka sedang berkomunikasi. Nah, di sini ada Andi bersama teman-temannya ya. Di sini ada Andi curang bermain kelereng. Teman Andi marah, akhirnya mereka berebut. Janganlah kamu tiru perbuatan anak yang tidak jujur. Nah, di sini percakapannya ada seperti ini ya. Ada Andi, kau curang. Seharusnya aku yang menembak dulu. Lalu si anak ini menjawab, aku tidak curang. Aku yang lebih dulu. Lalu ada temannya lagi nih. Temannya yang satunya melerainya. Kalian jangan bertengkar, dia bilang gitu. Nah, jadi di sini dapat kita perhatikan si Andi mainnya curang ya. Dia mainnya curang, tidak jujur. Jadi harusnya kan temannya dulu yang menembak kelerengnya, tapi malah si Andi duluan. Jadi dia curang dalam permainan tersebut, dia tidak jujur. Dia mendahului temannya, harusnya temannya dulu baru dia. Nah, ketika kalian bermain dengan teman, kalian juga harus jujur ya, harus sesuai dengan aturan. Kalau teman kalian yang main duluan, berarti kalian harus main setelah teman kalian. Jangan kalian menyerobot untuk main duluan ya. Jadi kalian juga harus menerapkan sikap jujur pada saat bermain bersama teman ataupun pada saat kegiatan sehari-hari ya. Sekarang kita lanjut pada halaman selanjutnya. Di sini ada dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan orang banyak. Sifatnya pun berbeda-beda. Agar hubungan kita baik dengan semua orang, kita harus memiliki sifat yang terpuji. Nah, benar sekali ya. Jadi meskipun kita dalam satu keluarga pun, sifat yang kita miliki itu pasti sangat berbeda-beda ya. Ada yang sikapnya baik, ada yang kurang baik. Nah, jadi agar kita tetap rukun dengan semua orang, kita harus memiliki sifat terpuji. Nah, salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki yaitu jujur. Nah, di sini ada cerita tentang persahabatan Mira dan Ani. Di sini juga dalam cerita ini juga terdapat sifat jujur yang dilakukan oleh mereka. Nah, sekarang Ibu bacakan dulu ceritanya, nanti kalian simak dan kalian pahami. Nanti kalian di rumah juga baca lagi ceritanya, kalian pahami isi dari cerita tersebut ya. Nah, di sini Ibu bacakan dulu cerita dari persahabatan Mira dan Ani. Mira dan Ani adalah dua sahabat. Setiap hari mereka selalu bermain bersama. Mira selalu datang bermain ke rumah Ani. Ani senang karena Mira bermain di rumahnya. Suatu hari, Ani menemukan uang di rumah. Ani bertanya kepada setiap orang yang ada di rumah, milik siapa uang yang Ani temukan? Tidak ada satupun yang memiliki uang tersebut. Ani bingung. Ani lalu menyimpan uang tersebut. Di sekolah, Mira sedang melamun. Ani bertanya, apakah yang Mira pikirkan? Mira menceritakan bahwa uang belanja ibunya hilang. Mira lupa menaruhnya. Jumlah uangnya sama dengan yang Ani temukan. Ani mengatakan pada Mira, dia telah menemukan uang yang belum diketahui siapa pemiliknya.
Mira baru ingat uangnya dia taruh di saku ketika sedang bermain di rumah Ani. Nah, akhirnya Ani mengembalikan uang yang dia temukan tanpa mengurangi atau menambahnya. Mira senang uang ibunya ketemu. Ani dan Mira anak yang baik dan jujur. Mereka berkata sesuai dengan kenyataan, tidak dilebihkan maupun dikurangi. Senangnya menjadi anak yang jujur. Kebalikan dari jujur adalah bohong. Nah, jadi dalam cerita ini dapat kita lihat bahwa tadi uang si Ani kan menemukan uang ya, menemukan uang di rumahnya, tapi dia bertanya pada orang rumahnya, itu tidak ada yang mengaku kehilangan uang tersebut. Nah, ternyata yang kehilangan uang tersebut adalah si Mira, temannya Ani tadi yang sering main ke rumah Ani ya. Nah, dan si Ani itu memiliki perilaku jujur. Dia mengembalikan uang Mira yang hilang dengan jumlah yang sesuai. Jadi ia tidak menambahkan, dia juga tidak mengurangi uang tersebut. Nah, itu merupakan salah satu sifat jujur. Itu contoh salah satu sifat jujur ya, yang harus kita tiru. Jadi kita juga kalau kita menemukan benda atau apapun itu milik orang lain, kita tidak tahu milik itu milik siapa, kita harus mengembalikannya kepada orang tersebut yang kehilangan ya. Kita tidak boleh menguranginya ataupun menambahkannya ya. Nah, jadi sifat jujur itu yaitu jujur merupakan tidak berbohong ya, berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi ya. Nah, jadi kalian juga semuanya dalam kehidupan sehari-hari kalian harus menerapkan sifat jujur ini ya. Sifat jujur ini harus kalian miliki. Nah, ketika kalian telah memiliki sifat jujur ini, kalian akan dipercaya oleh siapapun. Jadi orang-orang pasti akan percaya pada kalian karena kalian sudah terbiasa sering berperilaku jujur. Jadi orang-orang di sekitar kita pun akan menyukai kita karena kita perilaku kita jujur, dan orang-orang pun mudah percaya pada apa yang kita omongkan atau apa yang kita lakukan ya. Jadi sifat jujur ini harus kita miliki. Nah, di sini juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadisnya di sini ada ini yang artinya tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata selalu dusta, apabila berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya selalu berkhianat. Nah, di sini ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai sifat jujur ya. Jadi sifat jujur itu tidak bohong, berkata apa adanya, tidak dilebihkan dan dikurangi. Jadi ketika kita sudah berjanji kepada orang lain, kita harus menepatinya. Ketika kita bicara pada orang lain, kita harus bicara sesuai dengan kenyataannya, apa adanya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Kalau kita lebihkan, itu bisa membuat kita berdosa ya, karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita hanya belajar sikap jujur saja. Untuk yang 2 lagi kita lanjutkan pada minggu depan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, nanti Ibu kasih tugasnya kalian beberapa soal, nanti Ibu share lewat WA, nanti kalian salin dan kalian isi, kalian fotokan ke Ibu ya. Nah, apabila ada yang masih belum paham atau yang masih mau ditanyakan pada Ibu, nanti kalian bisa langsung tanyakan saya pada Ibu. Nah, sekian, nanti kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.